Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu nanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu tanya sekali lagi ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu diberi kesehatan ya. Karena sekarang masih pada masa pandemi, jangan lupa juga anak-anak selalu jaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba angkat kedua tangannya, lalu kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang kita baca dulu Quran surat Anas ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anak, jangan lupa juga ya untuk mengisi absen terlebih dahulu. Ibu sudah mengirim link absennya melalui grup WhatsApp, atau anak-anak juga bisa mengklik link yang ada di deskripsi YouTube ini. Baik anak-anak, coba persiapkan dulu alat tulisnya, persiapkan dulu buku tulisnya, dan juga persiapkan juga buku tema 5 dan buka halaman 83. Coba duduknya yang tegak dulu ya. Posisikan duduk yang nyaman bagi anak-anak. Coba ibu mau nanya dulu sebelumnya, apakah ada yang masih ingat anak-anak kemarin kita belajar apa? Iya, hebat. Kemarin kita sudah belajar mengenai rantai makanan. Nah, kita dapat mengetahui ya, dari rantai makanan itu terjadi kebergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sama seperti kita ya, kita juga kan merupakan makhluk sosial yang berkebergantungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain. Tapi dalam pembahasan kali ini berbeda ya. Jadi pada pembahasan kali ini mengenai hubungan antara dua organisme atau dua makhluk, antara makhluk yang satu dengan yang lain. Coba apakah anak-anak pernah melihat seorang pembajak sawah dengan kerbau? Pernah ya. Terus anak-anak apakah pernah melihat lebah dengan bunga? Pernah ya. Terus apakah anak-anak pernah melihat kutu kucing yang ada di kucing? Iya, pernah melihat ya. Jadi itu ada dua makhluk yang berbeda. Nah, dari penjelasan itu berkaitan dengan pembahasan pada hari ini, yaitu mengenai simbiosis dan juga non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat menyebutkan pengertian dari macam-macam simbiosis beserta contohnya. Lalu yang kedua, dapat membuat karya atau gambar dari macam-macam simbiosis. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian dari teks non-fiksi dengan benar. Lalu yang terakhir, dapat membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antara makhluk hidup. Anak-anak,
Sebelum belajar, coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, baik. Coba siapa di sini yang ingin sukses? Siapa di sini yang ingin cita-citanya mudah tercapai? Nah, pasti semuanya ingin sukses dan juga ingin mudah mencapai cita-citanya ya. Nah, maka dari itu, dari sekarang kita harus mulai rajin belajar dan juga semangat untuk belajar. Karena dengan belajar, kita akan memperoleh ilmu yang nantinya akan bermanfaat untuk masa depan, dan dengan ilmu pun akan menuntun kita jalan menuju kesuksesan maupun jalan menuju surga. Baik anak-anak, kita mulai masuk ke pembelajaran mengenai simbiosis. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Nah, pada gambar ini terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama, yaitu belalang. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan kembali oleh hewan konsumen tingkat kedua, yaitu katak. Nah, begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Nah, hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut disebut simbiosis. Nah, terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Coba perhatikan poster berikut. Nah, anak-anak boleh buat 3 pertanyaan dan menuliskan pertanyaan tersebut dalam LKPD ya. Nah, coba jeda terlebih dahulu videonya, lalu buat pertanyaan. Jika sudah membuat, boleh kembali lagi nonton video YouTube ini. Sebagai tambahan informasi untuk anak-anak atau sebagai informasi dari pertanyaan anak-anak, Ibu akan membantu memberikan informasi mengenai simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu hubungan antara burung jalak dan juga kerbau. Nah, kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Jadi mereka saling menguntungkan. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, tetapi dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya ada pada hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini sama ya, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, tetapi makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya yaitu hubungan antara pohon mangga dan benalu. Nah, benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Nah, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan juga lambat laun bisa mati. Nah, dari penjelasan tersebut kita juga bisa membuat pamflet. Ibu akan membuat pamflet mengenai simbiosis mutualisme. Pertama-tama, Ibu akan simpan gambar dari contoh simbiosis mutualisme, yaitu lebah dan bunga. Kemudian Ibu beri panah dan beri judul bahwa itu merupakan simbiosis mutualisme. Kemudian
Ibu beri panah lagi untuk menginformasikan pengertian dari simbiosis mutualisme. Nah, mudah bukan cara membuat pamflet? Dari contoh tersebut, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Dari pamflet yang sudah dibuat, Ibu juga akan membuat juga cerita non-fiksi dari pamflet tersebut. Non-fiksi adalah teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Berikut cerita non-fiksinya. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Baik, setelah anak-anak mengetahui informasi mengenai simbiosis, Ibu punya latihan soal. Nanti anak-anak coba kirim jawabannya melalui komentar di YouTube ya. Baik, kita mulai ke latihan soal. Pada tubuh kerbau terdapat banyak kutu yang sangat mengganggu kerbau. Lalu kerbau tersebut digembala di lapangan rumput dan secara tiba-tiba datang burung jalak hinggap di tubuh kerbau sambil memakan kutu dari punggung kerbau. Peristiwa tersebut termasuk simbiosis? Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya dinamakan? Pernyataan di bawah ini yang benar tentang simbiosis parasitisme yaitu jenis simbiosis yang terjadi antara lebah dan bunga yaitu simbiosis apabila kamu menanam pohon anggrek pada pohon mangga, maka yang terjadi adalah pohon mangga tidak terganggu dan juga tidak diuntungkan karena tanaman anggrek hidupnya dengan cara simbiosis. Anak-anak, coba perhatikan LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Nah, di sana ada tugas ayo berkreasi. Nah, nanti anak-anak jangan lupa buat pamflet mengenai macam-macam simbiosis yang sudah anak-anak pelajari. Kemudian buatlah juga cerita non-fiksi mengenai simbiosis yang pernah kamu jumpai di rumah. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita telah belajar mengenai simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi 3 macam. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain dirugikan. Lalu kita juga telah belajar mengenai cerita non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini merupakan teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita.
Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Apakah anak-anak senang belajar pada hari ini? Semoga senang ya. Ibu informasikan kembali bahwa anak-anak jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Nanti di dalam LKPD anak-anak diminta untuk membuat pamflet mengenai simbiosis. Lalu yang kedua, anak-anak diminta untuk membuat cerita non-fiksi mengenai simbiosis yang pernah anak-anak temui di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, anak-anak diminta untuk mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya sudah ibu kirim melalui grup WhatsApp. Nanti anak-anak tinggal ikuti saja langkah-langkahnya yang ada di LKPD. Nah, baik, anak-anak juga harus persiapkan diri ya. Nanti ibu akan menelpon anak-anak melalui video call WhatsApp. Nanti anak-anak ceritakan mengenai materi apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Nah, selain kepada ibu guru, anak-anak juga bisa menyampaikannya kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada saudara mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa salah satu amalan yang akan dibawa sampai mati kelak adalah ilmu. Nah, ketika ilmu kita bermanfaat bagi orang banyak, maka tiada henti pahala mengalir kepadanya. Jadi ilmunya disampaikan juga ya kepada orang lain, biar ilmunya tetap ingat dalam pikiran kita dan juga nanti pahalanya juga mengalir. Baik, jangan lupa kerjakan LKPD-nya ya. Dan juga jangan lupa belajar-belajar untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran selanjutnya masih pada subtema 2, pembelajaran 6, tetapi mengenai gotong royong. Jangan lupa dibaca-baca ya. Baik, kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa akhir majelis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak telah memerhatikan ibu. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.